Juga yang saya khawatir kalau nggak bisa bantu Agus sama Yayat. Iya. Setelah kehilangan termos sama rinjingnya, Agus nggak bisa jualan. Sisa uangnya habis. Preman Pensiun is back. Season baru, cerita baru, lebih seru dan bakal ada karakter baru. Saksikan Preman Pensiun 10 hanya di RCTI Oke. Dan tonton juga klipnya hanya di YouTube channel Layar Drama Indonesia. Gak ada temennya. Semoga ada kiriman ubi rebus lagi dari tetangga. Amin. Lontong sayur juga boleh. Kamu belum sarapan? Belum? Tapi lontong sayur gak cocok sama kopi. Kopinya kan bisa nanti. Kalau nggak ngopi memangnya kenapa? Gak apa-apa. Kenapa ngopi? Ya mau aja. Novel baru? Iya, baru pinjem. Maksudnya yang kemarin udah selesai kamu baca sampai tamat? Udah. Sejak kapan kamu suka baca novel? Sejak gak punya HP. Pungut iuran biasanya jam berapa? Agak siang. Kenapa nggak dari pagi aja? Kalau pagi mereka belum dapat uang. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang nutup pintunya. Iya, Kang. Gimana kabar teman-teman di terminal? Ota ngasih tahu Jack sama Iding akhirnya gabung sama Tony. Iuran. Ini Kang. Terima kasih. Sama-sama. Iya, itu terserah mereka. Kita nggak bisa bantu semua kebutuhan mereka. Apalagi soal keuangan. Kita juga masih ngap-ngapan. Itu juga yang saya khawatir kalau nggak bisa bantu Agus sama Yayat. Iya. Setelah kehilangan termos sama rinjingnya, Agus nggak bisa jualan. Sisa uangnya habis karena beberapa hari nganggur. Begitu termos sama rinjingnya pulang, dia tetap belum bisa jualan lagi. Rinjingnya pulang kosong, barang-barang jualannya habis. Sebetulnya itu bisa kita bantu. Iya, Tapi Agus nggak mau pinjam modal lagi. Apalagi minta, dia mau nuntut mereka supaya ngeganti barang-barang jualannya. Sekalian sama termosnya yang sebelumnya udah mereka rusak. saya udah nyerayat. Maksudnya? Saya udah nggak mau ngerepotin orang lagi. Nggak mau ngerepotin Otang, Didu, apalagi Kang Bubun. Mungkin termos sama rinjing itu bukan rezeki saya. Kalau bos kejualan kopi lagi, nasib saya gimana? Jangankan mikirin nasib kamu, mikirin nasib sendiri aja saya nggak bisa. Tisu, tisu, tararisu, tararisu. Tisu, tisu, tararisu, silakan tahu. Tisu, tisu, tararisu, tararisu. Tisu, tisu, tararisu, tararisu. Silakan tahu. Saleh. Man. Yang belum tahu silakan tahu.
Bisa ngobrol sebentar? Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Iya. Kamu udah lama jualan tisu? Sekitar 2 bulan. Maaf, keuntungannya cukup buat keluarga? Kadang-kadang kurang. Kenapa kamu jualan tisu? Karena modalnya kecil. Tapi, kamu memang suka jualan? Bukan suka, terpaksa. Memang kamu maunya apa? Kamu nggak kepikiran sama pekerjaan lain? Kamu maunya kerja apa? Apa aja. Yang penting saya bisa. Kerjaannya halal. Maaf, kenapa nggak jualan di rumah aja? Buka warung. Itu sempat kepikiran, tapi modalnya nggak ada. Dulu, waktu istri sama anak saya masih di sini, mereka nggak tahu kerjaan saya apa. Yang penting kalau pulang saya bawa uang. Waktu kita kehilangan pekerjaan dari Bang Edi, mereka juga nggak tahu. Saya nggak cerita apa-apa. Yang penting, kalau pulang saya bawa uang. Waktu kita ditangkap polisi gara-gara jual motor bodong, istri sama anak saya langsung dibawa pulang ke Tasik sama mertua saya. Waktu kita masuk LP, istri saya minta pisah. Saya memang belum jawab iya, tapi saya nggak pernah ketemu dia lagi. Saya juga nggak pernah ketemu anak saya. Saya nggak tahu mereka di mana. Saya pengen punya keadaan yang lebih baik. Sebelum suatu saat bisa ketemu mereka lagi buat minta maaf. Kalau udah ngurus pengiriman ke ekspedisi, Kang Bubun ngurus apa? Paling nganter rangginang sama keripik pisang ke toko oleh-oleh. Setiap hari? Enggak. Terus ngerjain apa? Enggak ngerjain apa-apa. Paling pulang. Kang Bubun karyawan tetap di sini kan? Bukan. Oh, seperti saya sama Nena. Enggak juga. Jadi? Saya cuma bantu-bantu aja. Oh. Ini sebetulnya rumah kontrakan saudara. Masih kehitung kakak. Saya nggak tahu persis dia rela nerima atau terpaksa. Saya bilang numpang sementara, tapi udah 2 tahun masih di sini.